Semua kepahitan di dunia. Saya pernah merasakan semua kepahitan di dunia ini. Yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Kita lanjutkan setelah Anda menulis 20 cara yang menurut Anda bisa Anda lakukan untuk menaikkan 4 kali lipat pendapatan di tahun depan ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sulit mencari 20 cara tersebut? Apakah Anda bahkan hanya bisa lancar dalam menuliskan cara tersebut, yaitu hanya di 7 langkah pertama dan setelah itu menjadi lambat dan sangat lambat, bahkan tidak keluar apapun caranya? Tidak apa-apa, karena itulah hal yang sebenarnya dan seharusnya terjadi. Logikanya begini, dalam teknik interogasi ada sebuah pertanyaan pengulangan yang terpola, misalnya, kemana Anda minggu malam jam 10? Kemana Anda malam Senin? Kemana Anda biasanya kalau keluar malam di atas jam 9? Apakah Anda biasa keluar di minggu malam? Maka kalau seseorang itu merekayasa jawaban, maka jawabannya menjadi tidak konsisten alias mengarang bebas. Namun kalau memang kejadian benar ditanya dari berbagai sudut, maka tetap bentuk jawabnya sama. Pertanyaan 20 cara tadi dalam mencari kemakmuran 4 kali lipat di tahun depan membuat jawaban awal adalah jawaban cepat sekenanya, sekeluarnya isi pikiran, dan itu tidak salah. Sekali lagi itu seharusnya dan itu benar. Begitu pertanyaan 7 ke atas, maka otak pikiran sadar mulai mandek kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali ke sisi dalam Anda, inward looking. Inilah sisi menarik karena perjalanan ke dalam diri sebenarnya menuju ketidakterhinggaan. Perjalanan pikiran menuju hati adalah perjalanan transcendental. Sekali lagi ini bukan pembicaraan di permukaan, logika Anda dengan logika Anda. Memasuki ruang hati menjadi lain, karena terkadang jawabnya di luar logika. Saya buat sederhana. Begitu pertanyaan 7 ke atas, maka otak pikiran sadar mulai mandek kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali ke sisi dalam Anda, inward looking. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Di chapter lain saya akan menjelaskannya. Ini adalah dawai hati. Senar hati. Dawai ini akan berdenting jika hati manusia di titik gelombang yang sama. Dawai ini nyambung dengan kitab kehidupan, yang maha pintar sebagai inti semesta. Dengan inward looking Anda mencari dan berdialog ke dalam, berulang-ulang Anda akan menemukan keajaiban. Jawaban yang di luar logika, jawaban yang super kreatif keluar dari kepala Anda. Ada yang menyebutnya ilham, ada yang menyebutnya ide, ada yang menyebutnya wahyu, ada yang menyebutnya masterpiece. Moga, itu hanya terminologi. Namun yang saya ingin angkat di sini adalah, melakukan inward looking, terhadap 20 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat di tahun hadapan. Jika Anda dengan berat belum menemukan 20 cara, sekarang lakukan, pikiran atas sadar Anda sebagai interrogator, kepada pikiran bawah sadar Anda. Apa cara lain lagi? Apa cara lain lagi? Selagi pikiran sadar melakukan inward looking, terus tekan dia dengan pertanyaan apa cara lain? Apa cara lain mendapatkan income 4 kali lipat di tahun depan? Apa cara lain? Terus ulang-ulangi. Cara menekan ini membantu untuk pikiran bawah sadar Anda, marah, tertekan, memaksa keluar dari kotak, sehingga pikiran bawah sadar tersebut lapar, ngamuk. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan 20 cara sebelum membaca tulisan ini, mohon mereview lagi pertanyaan dan baca jawaban Anda. Apakah sudah melakukan perenungan inward looking atau hanya sekedar spontanitas? Kalau ternyata database Anda luas, 20 cara tersebut keluar, naturally, alami dengan cepat. Itu bagus, sangat bagus, database pikiran Anda sangat luas, namun izinkan saya melakukan pertanyaan satu kali lagi, bisakah Anda menuliskan 10 cara tambahan lagi agar menjadi 30 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat tahun depan ini? Ada pertanyaan mungkin dari sahabat pikiran atas sadar, pikiran bawah sadar itu apa sih sederhananya? Terangin ke anak kelas 5 SD deh. Begini kira-kira, bayangkan Anda sekarang sedang duduk dimanapun, di kafe, di rumah, di kantor, di bus, dimanapun. Lalu di sebelah Anda ada tergeletak 2 buah handphone baru, masih ada plastiknya. Anda tahu sekali handphone baru itu. Yang satu iPhone 6, yang satu Samsung Galaxy Note. Lalu Anda bertanya, ini HP siapa ya? Rasanya tadi nggak ada orang kemari. Tadi waktu duduk nggak lihat apa-apa. Apa tadi pas baca ada yang lewat? Ambil nggak ya? Percayakah Anda ada puluhan bahkan ratusan pertanyaan keluar dari pikiran Anda, dan luar biasanya Anda merasa ada yang menjawab loh? Ambil deh, lapor satpam, simpen dulu,
apapun itu, ada berdialog? Anda heran dengan fenomena ini? Anda seperti dua orang dalam satu badan, bahkan satu positif satu negatif bisa berlawanan 180 derajat. Dalam dunia psikologi yang para sahabat semua sudah tahu itulah biasa disebut pikiran atas sadar, conscious, dan bawah sadar, subconscious, sedang bicara. Dalam subconscious ada ego dan value, dalam bawah sadar netral. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Ini adalah dawai hati. Jadi dalam memancing tiran terdalam atau superconscious keluar dari sarangnya, Anda harus dengan sukarela membongkar dengan pengulangan. Sekarang perhatikan 20 cara minimum loh atau ada yang 30 cara melipat empatkan quadruple income Anda dalam tulisan Anda. Perhatikan mana menurut Anda yang paling possible paling mungkin Anda kerjakan. Dan ingat Anda harus memilih. Itu keluar dari dawai pusat semesta, percayalah, inilah istihoro itu, inilah perenungan terdalam itu, sudah hadir di hadapan Anda. Dan Anda tinggal memilih mana yang paling nyaman Anda kerjakan sekarang, yang paling visible, dan workable, Anda lakukan sekarang. Percayalah, dan jalankan sekarang. Ingat, Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin, Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Jadi dalam memancing tiran terdalam atau superconscious keluar dari sarangnya, Anda harus dengan sukarela membongkar dengan pengulangan. Samakan platform. Mas Anda harus membuat platform baru jika organisasi memiliki varian SDM yang terlalu lebar kapasitas dan kapabilitasnya, demikian kalau shareholder bicara merangkap komisaris merangkap profesional pengalaman maka saya harus mendengar dan melaksanakan sarannya. Semua sahabat tahun November ini adalah masa rapat kerja anggaran perusahaan kita di mana setiap hari isinya adalah rencana masa depan tahun 2018 khususnya dan apa yang dilakukan dengan semua turun sales dan keuntungan perusahaan kami tahun kemarin. 3 perusahaan tipis untungnya, sisanya hampir pas-pasan. Ada 2 perusahaan yang alhamdulillah jauh menghasilkan prestasi di atas target, lebih dari 300 kan. Tetapi secara global, hebat bener deh 2 tahun terakhir ini swing ekonomi dan saya tidak salahkan BM-nisasi dan tidak salahkan kebijakan ekonomi pemerintah lagi. Sudah nggak ada pengaruhnya, tenang bagi fans Mas Bro saya nggak ngeritik lagi. Juga jangan sedih pendukung Prabowo, pendukung Pak B, karena nggak ada bahan nyinyiran. Saya tidak akan komentar ekonomi Indonesia lagi, paling nyindir seperti begini doang. Jadi kita ubah strategi, besar-besaran. Sejak 6 bulan yang lalu perlahan kami simulasikan dan puncaknya 2 bulan yang lalu kita eksekusi. Wis aman sekarang, ke depan sudah nggak deg-degan lagi. Mau tahu apa yang kita lakukan? Begini saya bocorin sedikit. Kita tahu bahwa pebisnis dan pengembangan usaha kuncinya bukan hanya operasional SDM saja, bukan bisnis atau market pasarnya saja, tetapi kunci sukses usaha adalah masalah permodalan dan pembiayaan yang solid. Saya tidak akan komentar ekonomi Indonesia lagi, paling nyindir seperti begini doang. Kita tahu bahwa pebisnis dan pengembangan usaha kuncinya bukan hanya operasional SDM saja. Di sisi pemodalan dan pembiayaan Indonesia jangan tanya deh, juara urusan lemahnya dan tidak ada terobosannya. Nggak ada terobosan selama 3 tahun ini paling di usahaan bunga rendah make ikut top. Dan juga zaman SBY 10 tahun juga sama. Alias 2 presiden terakhir memang nggak paham dunia bisnis. Pak B malah parah ketolong karena harga komoditi naik, kalau nggak naik harga komoditi bisa bubar negara dengan gaya dia hahaha. Gitu kok masih pengen berkuasa lagi. Wis parkir saja Om B, nikmati nasi gorengnya. Karena pengalaman 2 pemerintahan ini pengen banget ada presiden atau pemimpin negara yang pro pengusaha dan pro UKM. Sehingga pembiayaan dan permodalan pengusaha bisa cepat terakomodir. Tapi Jiaah baru ingat bahwa pengusaha itu nggak populer, entrepreneur itu tidak banyak, di Indonesia kalau ketemu 1000 orang hanya 3 orang yang pengusaha karena itu kita, para UKM, teriak-teriak, enggak didengar, kasihan ya pengusaha itu. Masalah pembiayaan karena sulit ya terpaksa sebagai monster ekonomi, ya kita nggak bakal nyerah sama persoalan beginian. Tadinya berharap kesadaran pengelola negara karena kecil jumlahnya kali kita enggak dilihat. Mending belusukan ke yang besar-besar seperti ke pesantren-pesantren. Ke partai-partai pendukung, main vlog, begituan ya. Nah mulai baper tuh para fans dengan tulisan si Sontoloyo kali ini hahaha. Kembali ke urusan bisnis apa yang kita lakukan sederhana kok.
Yaitu pertama, jalan ke negeri seberang lalu buat perusahaan di negeri seberang. 100% ya, kita juga yang punya perusahaan tersebut, hanya citizenship dari perusahaan itu adalah warga Singapura. Dan tentunya akan ikut aturan negara asalnya. Lalu saham mayoritas perusahaan di Indonesia yang kita punya, kita akuisisi dengan perusahaan yang di Singapura. Setelah itu perusahaan di Indonesia diubah jadi PMA. Dengan status PMA maka pembiayaan bisa dari dua sumber, lembaga keuangan asing dan lokal. Kalau PMDN hanya bank lokal Han? Nah sekarang pembiayaan bisa dari banyak sumber, dari sumber seperti lembaga keuangan non-bank dan bank luar negeri. Aman sekarang masalah pembiayaan, lalu perusahaan yang di Singapura Han memiliki saham mayoritas di perusahaan yang di Indonesia, benar? Nah, sebagai perusahaan holding itu kita juga bisa pinjam secara direct investment dari bank Singapura atau lembaga pembiayaan Singapura atau lembaga keuangan dunia lainnya. Jadi solusi pembiayaan ada puluhan alternatif sekarang. Masalah pembiayaan karena sulit ya, terpaksa sebagai monster ekonomi, ya kita nggak bakal nyerah sama persoalan beginian. Selesai sudah urusan pembiayaan dan permodalan di organisasi saya tahun 2017 ini. Yang nggak bakal terakomodir dengan sistem di Indonesia. Sayangnya cara ini membuat uang yang beredar di Indonesia hanya OPEX operational expenditure. Capex-nya capital expenditure ketarik ke luar negeri lagi. Dan ini sebenarnya salah satu akar masalah mengapa uang beredar di Indonesia menjadi kering, ini juga menyebab daya beli turun. Kok beda sama para analis pakar ekonomi yang kata, shifting, itu ya penyebab daya beli turun, ya maaf beda mazhab ya kita pelaku bukan pembaca buku, maaf. Pasti ada yang sebel sama tingkah pola si Sontoloyo ini berbisnis dan berkomentar di status kali ini. Nanti dulu, perusahaan kita itu kecil loh dibanding dengan proyek BUMN yang semuanya pakai dana asing dan kontraktornya asing. Yang saya selalu ingatkan, cara pembiayaannya, cemen banget nih BUMN, bukan infrastrukturnya loh ya. Walau kosong tuh isi jalanan dan ongkos pemeliharaannya mahal, saya nggak kritik loh ya masalah pemeliharaannya dan isinya, bener loh hahaha. Pasti sebel banget baca status saya kali ini. Kita lanjut. Pasti ada yang sebel sama tingkah pola si Sontoloyo ini berbisnis dan berkomentar di status kali ini. Sekali lagi, BUMN proyek itu capex-nya 1000 kali dari perusahaan saya. Jangan salahin saya yang meniru apa yang negara buat ya. Ini masalah survival doang kok, yang saya tahan-tahan selama bertahun-tahun supaya tetap NKRI-nya berdaulat dan kita pribadi adalah sosok yang terbukti sangat NKRI, akhirnya. Ya jebol juga. Enggak NKRI banget deh kelakuan Sontoloyo ini, tetapi ketimbang mati usahanya, yo wis kita melok negoro. Tiru negoro. Pinjam asing, capex asing. Masuk barang asing, fulus didapat dalam negeri tarik lagi, bayar pinjaman, keluar sisain OPEX stok di dalam negeri. Kering-kering dah tuh duit beredar. Padahal kalau mau melakukan deep thinking, banyak loh cara pembiayaan itu, tetapi nantilah kalau memang sudah terbukti, nyungsep, pasti ada, kelingan, itu si Sontoloyo coba dipanggil hahaha ngarep. Oke, jadi paham ya sahabat apa yang saya lakukan 6 bulan ini. Kita melakukan corporate financial engineering strategi dengan mengubah alur kepemilikan dan pembiayaan dengan global system. Lalu saya mengatakan, ke depan kita akan melawan BUMN dan konglomerat yang sudah mengurat akar di tanah air dengan dukungan kekuasaan, kita nggak lawan deh, secara dogfic. Kita lakukan perlawanan merebut uang dari mereka dengan cara baru yaitu dengan melakukan asymmetric business warfare dan dengan melakukan hybrid business warfare, ke depannya. Kita ambil pasar mereka. Siapa yang minat join? Well comeloh ya sahabat semua. Inilah yang akan kita lakukan di tahun 2018. RKAP November terhadap semua anak usaha dan holding adalah menyamakan platform organisasi agar ke depan pemahaman manajemen menjadi sama. Hajar sisi retail, hajar sisi pasar yang tidak dikuasai konglomerat dan ambil pasar yang tidak bisa dikuasai BUMN juga ambil pasar yang tidak bisa dikuasai para konglomerat dan ternyata hal itu ada. Ini yang kita mainkan, ini yang akan kita perbesar, dan dengan ini kita bahkan bisa hajar, rebut pasar moon. Bodoh amat BUMN-nya rugi, orang BUMN cuma nguntungin direksi dan komisaris dan pejabat birokrasi dan politikus Senayan lah ngapain disaing, sayang tuh BUMN sikat saja dengan main di pasar.
Dan saya nggak takut dibilang anti pemerintah lah urusan beginian. Kembali ke platform. Platformnya itu belum saya jelaskan ya. Lalu asymmetric dan hybrid business. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.